Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV, tentunya melalui program acara kesayangan kita semua, program live interaktif yang insyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan ekonomi Islam bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala. Ya, dan tak lupa pula salawat bermahkotakan salam sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi dan insyaallah kita akan bersama beliau selama 1 jam mendatang. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Bikhair? Alhamdulillah, tayyib. Tayyibun, alhamdulillah, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz, kita akan bersama Ustaz selama 1 jam mendatang, Ustaz, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dari para pemirsa Fata TV nantinya, Ustaz. Tayyib, Ustaz. Ya. Ya, sebelum kita mulai program acara kita pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman atau informasi, di antaranya bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu pada kesempatan kali ini live ekonomi Islam, ya, live interaktif ekonomi Islam. Jadi pembahasan yang ditanya berkenaan tentang ekonomi Islam. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi secara langsung, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, dan kemudian tak lupa pula kami mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Baik, syukran, jazakumullahu khairan. Sebelum kita mulai, kami juga ingin menyapa para pemirsa yang mengikuti acara ini melalui siaran radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustaz, tidak memperpanjang lagi mukadimah pada kesempatan kali ini, kita akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz, sembari menunggu penelpon dari para pemirsa Fata TV nantinya. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Zahra Al-Junaid di Kabupaten Bogor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukum ikut mudik gratis yang dilaksanakan oleh bank, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jelas ini berasal dari lembaga yang diharamkan syariat. Uangnya tentu didapatkan dari usaha riba. Bolehkah kita mendapat manfaatnya? Jawabannya, bila mereka bertaubat. Jadi kalau mereka bertaubat, ya, dan uang yang didapatkan dengan ribanya tadi, hasil pengembangan usaha riba, itu dibolehkan untuk fakir miskin. Kalau lembaga tadi belum bertobat dan event tadi digunakan untuk iklan, menarik orang-orang,
maka ini tidak dibolehkan walaupun Anda yang ikut adalah fakir miskin. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Sumatera Selatan, Kota Palembang, yang bertanya bernama Amir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana bekerja di bidang perusahaan roti yang lumayan penghasilannya, dan saya sebagai admin produksi. Tetapi akhir-akhir ini Ana dipindah menjadi akunting, sementara yang urusannya untung bayar untung, mohon maaf Ustaz, sementara yang urusannya untung bayar, utang piutang perusahaan dan pajak perusahaan dalam perusahaan ini ada penghindaran pajak. Contoh misalnya dalam 1 bulan penghasilan 100 juta, nah ini kita lapor ke dinas pajak seharusnya 100 juta, tapi di sini malah kita lapor jadi 50 juta, 50% dari penghasilan. Di sini yang saya tanyakan, apakah saya berdosa dan apakah gaji saya tidak boleh dipergunakan? Saya syukran, jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala alam, jelas Anda melakukan perbuatan yang diharamkan dalam syariat, yaitu berbohong. Ya, berbohong, perbuatan dosa. Atas perbuatan dosa Anda dapat gaji, tentu tidak halal gajinya. Allahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama Ustaz. Ada Bapak Nugraha sepertinya. Ya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari di Jakarta Selatan. Ya, persilakan Bapak. Jadi maaf Ustaz, mau tanya mengenai wasiat Ustaz ya. Ini jadi ada, katakanlah Ibu Hartini sudah meninggal, sebelum meninggal mewasiatkan kepada anak angkatnya bahwa mereka tidak tunduk pada hukum waris Islam, jadi pakai hukum perdata, dan semua hartanya itu diserahkan ke anak angkatnya. Padahal anak-anaknya tahun itu wasiatnya tahun 85, wasiat tahun 85, dan pada tahun 2008 Ibu Harti ini meninggal. Nah, si anak ini menguasai anak angkat ini menguasai seluruh warisannya. Padahal setelah Bu Harti meninggal itu ada saudara kandungnya, perempuan 5, dan ada keponakan laki-laki dari saudara kandung dari si Bu Harti ini. Ponakannya ada laki-laki 7 orang. Dan perlu diketahui juga, si anak ini juga punya ibu kandung sebenarnya. Jadi anak-anak itu adalah ibu kandung dari saudara si mayit. Atau dari saudara, ibu kandung saudara si mayit, dan ada tante-tante, ada bude-budenya gitu. Bagaimana hukumnya ini Ustadz, yang anak ini menguasai seluruh warisan, tidak mau pada tunduk Islam, sehingga ada hak waris ibunya juga, saudara kandung dan keponakan laki-laki. Ya. Cukup jelas Pak ya. Kalau dia tidak tunduk, tentu dia nanti syarat akan membayarkan hak orang-orang yang dia rampas. Ya. Karena dia hanya berhak menerima 1/3. Kalau si Hartini tadi wafat, umpamanya hartanya ada 1 miliar, yang boleh diwasiatkan diambil oleh anak angkatnya sebagai wasiat hanya sekitar 333 juta. Yang sisanya dibagi waris. Kalau dia kuasai semuanya berdasarkan hukum legal, sekalian tukang legalnya dengan dianya dibawa ke neraka dan bertanggung jawab menyerahkan harta tersebut kepada para pemiliknya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi dia nggak mau tunduk pada hukum Islam, dia maunya semuanya gitu. Kan sudah saya katakan, Anda mau apa? Dia tidak mau. Dan hukum negara membenarkan haknya dia.
Yang ada nanti di akhirat. Saya tidak bilang mengatakan sekarang di dunia tidak ada. Tidak bisa Anda tuntut memang. Tapi di akhirat dia akan memberikan kepada para ahli waris artini tadi 2/3-nya. Oh gitu. Jadi dia tetap bisa dapat 1/3 kalau dengan damai ya, berdasarkan hukum Islam gitu Ustaz ya. Kalau mau Secara Islam kalau dia mau damai dia dapat hak dia 1/3. Kan 100%. ya kalau nggak mau damai ya nanti di akhir gitu Ustaz ya. Ya. Damai nggak damai 2/3 wajib dia berikan. Karena bukan haknya dia. Ya, paham Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan. Syukran Bapak, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Ya, kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Ustaz, pertanyaan dari Karisma Putri Jati di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang pedagang yang memiliki toko. Setiap minggu pasti ada sales dari distributor resmi yang berkunjung untuk mengorder barang. Sales tersebut mengorder atau mencatat barang yang ingin saya beli Kemudian 3 hari kerja barang akan dikirim oleh pengantar barang dari distributor tersebut. Saya membayar barang tersebut secara cash kepada pengantar barang saat barang tersebut diterima sampai di toko. Apakah jual beli tersebut diperbolehkan, Ustaz? Syukran Barangnya jazakumullah. apa? Tidak disebut barangnya, Ustaz, tapi ini beberapa merek merchant disebut di sini. Mungkin seperti sabun dan sebagainya, Ustaz. Ya, follow. Pada saat dia menyampaikan itu, si produsen sudah memiliki barang, penjual sudah memiliki barang. Disebut di sini sales dari distributor resmi, Ustaz. Ya, barang ada nggak di distributornya? Nah, itu yang sepertinya kita tidak bisa mengetahuinya karena ceritanya di sini 3 hari kerja, Ustaz, baru diantarkan. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Bila tidak ada, maka itu transaksi barang yang belum dimiliki hukumnya tidak halal. Allahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Ya, dari Lampung, ya ternyata kita telah terhubung dengan telepon kita selanjutnya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV, ada hamba Allah dari mana nih? Dari Jawa Barat ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustadz, kan ada orang yang menawarkan ke saya gitu. Jadi dia mau pinjam uang, terus ketika panen padi, dia bayar pakai padi gitu. Ya. Itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya saya kan menyewakan sawah, nah si penyewa ini kadang utang uang saya gitu, misalnya 1 juta, bayarnya nanti kalau udah panen gitu. Kalau misalnya saya mintanya padi itu gimana hukumnya? Terus harganya itu apa ngikutin harga panen atau bisa saya tentukan sendiri gitu? Ya. Cukup Ibu ya. Ya. Ya, jangan dimatikan dulu Bu teleponnya. Yang pertama, apa tadi itu? Anda pinjamkan uang, bayar pakai padi. Iya, jadi ada orang mau pinjam uang, tapi dia bayarnya pakai padi nanti pas dia panen gitu. Itu hukumnya Ya. Anda sudah disepakati dari awal berapa padi harus dibayar oleh dia? Nah itu juga maksud tanya kan Ustaz, masalah harganya ini ngikutin harga ketika atau bisa saya tentukan sendiri. Ada 2 cara. Satu menguntungkan Anda dan halal, satu merugikan Anda dan riba. Saya sebutkan yang biasa dilakukan yang merugikan Anda dan riba adalah Anda pinjamkan dia 10 juta. Nanti ketika bayar, Anda katakan Anda bayar harus pakai padi. Ketika padi dia serahkan,
dia serahkan padi dengan harga di bawah harga pasar. Ya, 10 juta itu cocoknya umpamanya 1 ton. Anda minta 1,2 ton. Ini namanya riba. Ya, namanya riba. Ini bolehnya itu hanya dengan harga pada saat itu yaitu 1 ton. Ya, ya. Kan Anda rugi berarti beras cuma dapat 1 ton, dan kalau Anda ingin tambah riba. Ya. Kalau dari awal Anda berkatakan, saya tidak pinjamkan uang ke kamu. Kamu kan petani kan ya, iya. Hasilnya padi kan ya, iya. Kapan perkiraan kamu panen? Dia katakan perkiraan biasanya sih ya maksimal dari sekarang 100 hari. Ya udah, ini 10 juta. Kalau sekarang padinya ada, itu cocoknya 1 ton. Karena saya uang di depan, padi 100 hari lagi, saya mau minta laba. Itu 1,2 ton. Padi speknya, padinya apa? IR64 umpamanya, IR64. Ya. Itu boleh, itu namanya salam. Ya. Cukup Ustaz? Cukup sampai situ. Oh ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Ya, kita berpindah kembali ke pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erna Martono di Jerman, Ustaz. Masya Allah, ini jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah bertanya harga untuk ke suatu tujuan dengan tukang beca, dan dia menyebutkan harga yang saya setujui. Ketika sampai di tujuan, tukang beca tersebut baru sadar kalau anak saya yang ikut naik beca berwajah Indo, sehingga meminta uang tambahan. Tentu saja saya kaget, sebab sebelumnya harganya sudah disetujui. Saya keberatan untuk memberikan tambahan sehingga dia memaki-maki saya. Apakah saya berdosa karena tidak memberikan tambahan ongkos yang diminta tukang beca tersebut, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Tidak berdosa. Tidak berdosa, Ustaz ya? Masya Allah. Dia berdosa maki-maki Anda, minta uang lebih lagi. Banyak dosanya dia. Masya Allah. Ternyata di Jerman ada beca juga, Ustaz. Masya Allah ini. Wallahu a'lam. Saya mau menanyakan tapi saya tidak enak. Oke, Masya Allah, Ustaz. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, kita berpindah kembali ke Indonesia lagi, Ustaz, dari Ahmad Ka'bi di Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya seorang programmer yang bekerja WFH. Pekerjaan saya memungkinkan untuk bekerja dari manapun. Apakah boleh saya melakukan pekerjaan saya di dalam masjid, Ustaz? Apakah jika saya melakukan hal tersebut, saya terkena hukuman mengenai larangan jual beli di dalam masjid? Syukran, jazakumullahu khairan. Kerjaannya apa? Programmer, Ustaz. Programmer kan bukan jualan. Ya, Kerja. Ya. berarti Kalau pekerjaan Anda tidak mengganggu orang yang dalam masjid yang beribadah kepada Allah, ya, kemudian tidak menggunakan listrik di masjid, silahkan. Kalau Anda menggunakan listrik masjid, Anda colokin, ya, itu Anda sumbangkan uang sekira-kira berapa yang Anda pakai sebagai imbalannya. Insyaallah. Bagaimana kalau seandainya seorang dosen, Ustaz, melakukan, jadi beliau dosen, kemudian untuk diskusi dengan mahasiswanya, beliau mengajak mahasiswanya ke dalam masjid untuk berdiskusi dalam masjid, boleh, Ustaz? Apakah boleh, asal diskusinya tidak mengganggu kaum muslimin yang ada dalam masjid yang melakukan ibadah kepada Allah? Insyaallah. Mungkin ada yang tilawah Al-Quran, mungkin ada salat duha, dan lain-lain. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Karisma di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika membeli barang melalui telepon atau mengirimkan catatan barang yang akan dibeli kepada pemilik toko, kemudian barang dikirim oleh kurir khusus toko tersebut dan pembayaran dilakukan saat COD dan diserahkan ke kurir? Apakah jual beli tersebut termasuk jual beli utang dengan utang Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, termasuk utang dengan utang. Cuman ini gampang. Ya, ketika kurir datang berakad dengan dia. Ini saya beli ya, iya saya jual. Selesai sudah. Insyaallah. Cukup Ustaz? Cukup. Ya, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Fakih di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang karyawan oleh perusahaan diikutkan program dana pensiun di BPJS. Apakah dana pensiun itu wajib dizakati? Saya tiap tahun mendapat laporan jumlahnya. Dana tersebut terdiri dari iuran karyawan dan perusahaan ditambah dana hasil pengembangan oleh BPJS. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Tiap tahun tidak, tapi nanti ketika Anda terima, ya, Anda keluarkan dana pengembangan ribawinya, sisanya bila sampai nisab, maka Anda zakatkan cukup sekali saja. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz dari Ahmad di ya, ternyata sudah ada telepon selanjutnya Ustaz yang masuk. Kita dahulukan telepon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Umum Yodi di Pekanbaru. Ya, ahlan wa sahlan Umu Yodi, kami persilahkan. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ibu. Izin memberikan pertanyaan dari member Sabdurasa Ustaz. Begini pertanyaannya Ustaz. Ibu Ana sudah meninggal dan beliau meninggalkan hutang. Tapi hutang itu masih sama suaminya ibu atau ayah tiri sudah meninggal juga. Dan saya baru... Maaf, ulang. Diulang, Bu. Yang berhutang siapa? Yang berhutang ibu. Ibu itu siapa? Ibu yang bertanya Ustaz. Orang tuanya dari ibu yang bertanya. Ibu sebutkan namanya, biar gampang, nanti ibu banyak. Ibu saya juga ibu. Nggak ada dikasih tahu namanya Ustaz, afwan. Coba Terus coba dulu. Ya, Coba dulu Pak siapa? ibunya meninggalkan hutang. Tapi hutang itu waktu masih bersama ayah tiri dari si penanya. Dan yang bertanya itu baru tahu hutang itu setelah ibunya meninggal. Saya anak perempuan dan tidak bisa membayarkan hutang ibu. Saudara dari ibu pun atau adiknya tidak bayarkan juga Ustaz. Padahal masih ada harta waris hak ibu. Saudara tidak mau bayarkan karena dulu katanya ibu berhutang masih dengan suaminya atau ayah tiri anak. Apakah Ini anak apa yang kita ini? Berhutang dengan ayah anak ibu tiri anak, maksudnya apa itu? waktu itu berhutang itu ketika ibu ini sudah dengan ayah tiri Ustaz, bukan dengan ayah kandungnya. Itu saya paham. Dan tadi katanya paman saya tidak mau membayarkannya karena berhutang dengan ayah ibu tiri. Apa itu maksudnya lagi? Ya, maksudnya dia berhutang itu semasa masih dengan suaminya gitu. Terus? Gitu Ustaz. Terus dia bertanya apakah saya sebagai anak perempuan ibu berdosa tidak mampu membayarkan hutang ibu gitu. Anda tidak berdosa, yang berdosa adalah yang menguasai hak waris ibu Anda itu. Seharusnya tidak ada pembagian waris
sebelum hutang si mayat dilunasi. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, syukran Ummu Yudi, mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang masuk ke dewan redaksi kita, Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Al-Ghifari di DKI Jakarta, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika bisnis kami menerima pendanaan atau investasi modal dari venture capital yang merupakan konsorsium, dana dari banyak investor yang di dalamnya hampir semuanya merupakan lembaga non perbankan. Namun ada satu nama investor perbankan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah hukumnya tetap haram dana yang kami terima tersebut mengingat ada satu nama bank di dalamnya? Jazakumullahu khairan. Seperti apa pendanaan Anda dengan venture capital tadi? Kalau pendanaannya adalah kredit ribawi, walaupun dananya dari orang yang pasti halalnya, tetap hukumnya riba. Ya. Yang penting seperti apa transaksinya, untuk pendanaannya. Tidak dijelaskan di sini, Ustaz. Kalau tidak jelaskan, saya tidak perlu ada yang harus jawab, tidak ada yang bertanya. Masya Allah. Kita lanjutkan pertanyaannya berarti, Ustaz, ya, ke penanya lainnya, Ustaz. Baik, syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, dari Ahmad di Jawa Tengah, Ustaz, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya penjual online, modal saya halal, tapi seiring berjalan waktu ada beberapa pembeli yang tidak puas atau kecewa dengan produk saya. Bagaimana hukum penghasilan saya, Ustaz? Apakah haram atau halal? Soalnya sudah bercampur antara penghasilan dari pembeli yang puas dan yang kecewa. Syukran, jazakumullah khairan, insyaallah. Puas dan tidak puas itu kan sifat manusia. Akan tetapi transaksi Anda jelaskan aibnya atau tidak. Kalau Anda jelaskan aibnya, ya, dan dia setuju, tapi kemudian dia menyesal, itu urusan dia. Tapi kalau Anda sembunyikan aibnya, tidak Anda jelaskan, sehingga dia kecewa, ya, tidak puas, iya, kalau begitu tidak halal untuk Anda. Masalah puas enggak puas, Rasulullah SAW, manusia terbaik di atas muka bumi ini, orang-orang Quraisy manalah puas kepada dia, orang-orang Jahiliyah enggak puas kepada beliau. Masya Allah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Baik, Ustaz. Ya, kita berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Ustaz, di Kota Bandung. Yang bertanya bernama Denai Yuliati. Ya, beliau bertanya, saya punya hutang cicilan buku. Saya sudah lupa jumlah cicilannya, lupa berapa yang sudah dicicil, dan lupa sisanya. Sudah tidak ada lagi kontak yang bisa dihubungi, Ustaz. Bagaimana caranya saya bisa melunasi hutang tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nilai saja bukunya berapa, uang sebesar buku itu berikan kepada fakir miskin. Allahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Niatkan sedekah atas nama si pemilik yang Anda mencicil kepadanya. Ya, syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Nizam Albana di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Ustaz. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Saya menjadi takmir di masjid fakultas. Setiap pekan saya diperintahkan untuk memberikan uang guna berbuka puasa Senin Kamis di masjid. Apakah hal ini diperkenankan? Karena sepemahaman saya, infak yang diberikan hanya untuk keperluan masjid. Begitu juga kami setiap pekan rutin membeli air mineral galon untuk jamaah. Apakah juga ini diperbolehkan? Syukran, jazakumullahu khairan. Allahu a'lam. Biasanya infak masjid itu adalah operasional masjid. Operasional masjid tidak ada operasional masjid makanan buka puasa.
beli air galon bukan operasional masjid, kecuali air galon untuk ketika kegiatan masjid, untuk narasumber atau untuk yang hadir. Kalau ada infak untuk buka puasa, dibuatkan dibuatkan kotak yang khusus untuk infak buka puasa. Ya, wallahu a'lam. Kalau seandainya kita bawa ke arah ini untuk kemakmuran masjid, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Jadi para takmir masjid berusaha untuk memakmurkan masjid, kemudian menggunakan uang tersebut untuk buka puasa bersama dan sebagainya, Ustaz. Kalau ingin memakmurkan masjid lebih daripada buka puasa, bikin aja lah makan siang, sore, pagi. Insyaallah. Enggak, orang maksudnya infak itu untuk operasional masjid, kan untuk memakmurkan masjid. Baik. Makmur tidak makmur, apa maksudnya operasional? Air listrik, air, Nah. apalagi gaji marbot, Nah. ya, gaji muadzin, gaji imam, itu yang operasional kalau infak masjid. Ya. Kegiatan. Kalau ada kegiatan umpamanya halaqah Iqra atau tahfiz Quran, anak-anak diambilkan dari itu bagian dari operasional masjid. Nah, insyaallah, Ustaz. Di masjid tidak ada bagian dari takmir masjid adalah memberikan buka puasa, tidak ada. Anda lihat di dunia mana tidak ada masjid yang bagian kerjanya memberikan buka puasa. Yang kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu yang bagi buka puasa bukan masjid. Nah. Individu-individu yang membawa ke dalam masjid untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ya, masjid khusus takmir masjid. Masya Allah. Itu semua kegiatan operasional dalam masjid itu ya seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk air galon tadi, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Kalau air galon di tempat DKM, iya itu bagian dari operasional. Nah. Tapi kalau di depan untuk semua jamaah tidak, kecuali masjid menyampaikan bahwa infak ini seluruhnya dipakai untuk ini semuanya. Nah, itu silahkan. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Bagian dari tidak amanah itu namanya. Masya Allah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon yang terhubung kembali, Ustaz. Kita akan lanjutkan pertanyaannya dari Kabupaten Brebes, Ustaz. Yang bertanya bernama Rofi Setia Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, saya punya uang dari penjualan sawah. Apakah ada zakat malnya? Jika ada, kapan dibayarnya? Berapa besarnya? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Kalau sudah menjadi uang, sudah berlalu 1 tahun, dan uang itu di atas 1 nisab, dia wajib mengeluarkannya. Kali 2,5% dari saldo tersebut. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Ya, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya dalam Islam tentang kepemilikan barang yang dicicil? Apakah sudah menjadi kepunyaan si pembeli atau masih kepunyaan si penjual? Jazakumullahu khairan. Sudah menjadi kepemilikan si pembeli. Karena dengan berakad, akad itu perpindahan barang yang dimiliki satu pihak ke pihak yang lain. Maka dengan akad jual menjual berpindah menjadi milik pembeli walaupun belum lunas. Allah. Masya Allah, syukur saja, jazakumullah khairan. Mungkin ini Anda rasa perlu, Ustaz, untuk ditanyakan. Anda coba tanyakan di sini, Ustaz. Pertanyaan dari Ulfa Rizki Azizi di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, saya mau tanya, Ustaz. Saat ini saya dan suami sedang butuh uang sekitar 90 juta.
apakah ada layanan syar'i yang bisa meminjamkan uang senilai tersebut tanpa riba, Ustaz? Insya Allah akan dicicil 15 juta per bulan. Jazakumullah khairan insya Allah. Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Kalau pinjaman tidak ada. Tapi kalau transaksi jual beli, sewa menyewa, insya Allah banyak. Masya Allah. Tapi kalau pinjaman Anda dikasih uang, dikembalikan secara syar'i, itu harus sama nominalnya, itu tidak ada. Lihatlah kebutuhan Anda. Kalau kebutuhan Anda sangat mendesak, bagian dari kebutuhan primer, jangan berhutang. Datang ke lembaga amil zakat. Di sana ada hak Anda yang Allah tentukan, yang dipegang oleh para amil zakat. Hak Anda. Anda tidak minta-minta. Anda ingin ngambil hak, bukan minta. Masya Allah. Sama dengan datang ke bank, ambil uang Anda di bank. Sama dengan itu. Anda bukan datang ke bank minta-minta, bukan. Ambil dari rekening, itu uang Anda. Sama dengan Anda datang ke lembaga amil zakat resmi, bila Anda adalah mustahik, di situ ada uang Anda yang Allah tentukan. Saya kira bisa difahami. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, ada pertanyaan dari Irwan Syah di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ana ada beli permainan ular tangga, tapi ular tangganya tidak menggunakan dadu, Ustaz. Akan tetapi ia menggunakan kartu. Cara bermainnya adalah kartu dikocok. Apakah permainan ini dilarang, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Saya tidak paham kartunya apa maksudnya. Mungkin dari pertanyaan ini intinya, Ustaz, ular tangganya nggak menggunakan dadu, tapi dadunya ini diganti dengan kartu, Ustaz. Dengan kartu itu akan untung-untungan juga atau tidak? Nah, di sini tidak disebutkan itu, Ustaz. Insyaallah. Kalau untung-untungan juga sama dengan dadu. Sama. Imam Rafi'i mengkiaskannya kepada sesuatu yang bersifat untung-untungan. Insyaallah. Kalau dalam dadu memang ada nas sharih. Kalau dalam kartu seperti permainan remi umpamanya, ya, main apa lagi biasanya bagi kartu, itu tersimpan di dalamnya makna untung-untungan tadi. Maka ini hukumnya dikiaskan dengan dadu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ada pertanyaan dari Muhammad Aulia Rahman di Jawa Barat, Ustaz. Hukum menerima bayaran jasa arsitek dari uang hasil pinjaman bank, Ustaz. Dari hasil pinjaman bank konvensional lagi. Boleh. Boleh, Ustaz? Boleh. Karena uang dipinjam dengan akad pinjaman. Kemudian akad pinjaman itu disertai dengan persyaratan harus membayar bunga. Berarti di situ ada akad pinjaman dan ada yang pinjamannya halal, yang bunganya riba. Maka mayoritas para ulama membolehkan menggunakan uang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Apakah ini sama halnya dengan misalnya kalau ada seseorang ingin mentraktir kita sedangkan kita tahu dia ini pelaku riba, Ustaz? Kartu kredit, bukan kartu kredit. Beda, itu beda. Beda, Ustaz. Kalau dia pelaku riba ya beda lah. Iya, nah, Ustaz. Ini dia bukan dia mendapatkan uang dengan riba. Tapi dia minjam uang dengan akad qard dan dia akan dirugikan dengan riba, bukan yang mendapatkan uang riba. Bisa dipahami? Insyaallah, insyaallah. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum, insyaallah. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Masyaallah, Ustaz, kita menjawab cukup banyak pertanyaan pada kesempatan kali ini, Ustaz.
Kami ucapkan jazakumullahu khairan jaza Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban terakhir tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Syukran Ustaz sekali lagi, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, dan ya, wa iyyakum Ustaz. Dan kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, terkhusus bagi yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari pertama hingga selesai. Jazakumullahu khairal jaza. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian acara Fata TV mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, yang informasinya bisa Anda akses di website kami. Dan kemudian bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya kepada kami bisa melalui website yaitu di www.dewanfatwa.com. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengakses jawaban-jawaban asatizah dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab juga bisa dari website tersebut. Jadi besok sebelum menanyakan pertanyaan mungkin bisa diakses terlebih dahulu pertanyaan yang ingin ditanyakan, apakah mungkin sudah dijawab oleh Ustadz atau belum. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Dan akhirul kalam, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.